Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode interpolasi linear yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alda Nurbaiti, Anissa Triutami, dan Rahmi Febiarum. Jadi, di sini kami bertiga akan menyajikan materi tentang metode interpolasi linear sebagai proyek pada mata kuliah metode numerik. Langsung saja kita ke pengertian interpolasi linear. Jadi, apa sih interpolasi linear itu? Interpolasi sendiri merupakan cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Interpolasi linear merupakan salah satu jenis interpolasi yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang matematika. Jadi, interpolasi linear adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai diketahui berdasarkan persamaan linear atau persamaan garis lurus. Persamaan linear disebut juga dengan persamaan garis lurus karena jika hasil persamaan linear digambarkan pada kertas grafik, maka bentuk kurvanya adalah garis lurus. Next, kita masuk ke rumus interpolasi linear. Interpolasi linear adalah interpolasi dua buah titik dengan x0, y0 dan x1, y1 sebuah garis lurus. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang berbentuk P1x sama dengan A0 ditambah A1x. Koefisien A0 dan A1 dicari dengan proses penyulihan dan eliminasi dengan menyulihkan x0, y0 dan x1, y1 ke dalam persamaan P1x diperoleh dua buah persamaan linear, yaitu y0-nya sama dengan A0 ditambah A1x0, y1-nya itu A0 ditambah A1 kali x1. Jadi, kedua persamaan tersebut dieliminasi sehingga memberikan Y1 dikurang Y0 sama dengan A1x1 dikurang A1x0, sehingga kita ketahui bahwa A1-nya sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Nah, untuk A0 itu sendiri tinggal kita eliminasi dari persamaan yang awal sehingga didapatlah A0-nya itu sama dengan Y0 dikurang A1X0. Next, kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada tabel perkembangan jumlah sekolah menengah atas dari tahun 2012 sampai tahun 2020 dengan jumlah sekolahnya yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini pertanyaannya, berapa perkiraan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019? Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, nilai dari Y0-nya, Y1, X1, X0, dan X-nya. Karena yang ditanya tadi kan pada tahun 2019. Jadi, P1X-nya kita tuliskan P1 2019. Nah, kita ketahui juga bahwa 2019 itu diapit di antara 2018 dan 2020. Jadi, kita ketahui, bisa kita tahu nih, Y0-nya itu 13.710, Y1-nya itu 14.301, dan X1-nya yaitu 2020 dan X0-nya itu 2018. Setelah kita tahu nilainya, tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus tersebut, yaitu P1X-nya sebagai 2019 dan Y0 13.710 ditambah 14.301 dikurang 13.710 per
2020 dikurang 2018 dikali dengan 2019 dikurang dengan 2018. Jadi didapat hasil dari perkiraan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019 yaitu 14.005,5. Sekian. Terdapat sebuah data perkembangan jumlah sekolah menengah atas dari tahun 2012 sampai 2020 beserta jumlah sekolah. Kemudian yang ditanyakan berapa perkiraan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019. Nah, di sini kita misalkan bahwa X adalah tahun dan Y adalah jumlah sekolah. Maka didapat X0 sama dengan 2012 dan X1 sama dengan 2020. Lalu Y0 sama dengan 11.654 dan Y1 sama dengan 14.301. Setelah itu kita membuat tabel. Di sini X yang dimana X kita misalkan sebagai tahun, kemudian A dengan rumus X dikurang X0, kemudian B dengan rumus A dikali M yang dimana M adalah rumus gradien, yaitu Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0. Kemudian Fx adalah perkiraan jumlah sekolah menengah atas yang akan kita cari. Untuk X-nya tadi berarti 2012 sampai 2020. A di sini kita isi dengan 0, kemudian untuk A dengan X 2013 kita masukkan rumus sama dengan X dikurang X0. Kemudian X0-nya kita kunci agar tidak berubah saat kita operasikan, klik enter lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya mencari nilai B yaitu A dikali M. Di sini kita nilai M terlebih dahulu, M sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Lalu enter. Kemudian masukkan nilai ke kolom B sama dengan A dikali M. Agar nilai M-nya tidak berubah, kita kunci lalu enter dan kita tarik ke bawah atau diklik 2 kali. Kemudian kita cari nilai Fx sama dengan Y0 lalu kita enter. Kemudian untuk Fx selanjutnya kita cari menggunakan rumus interpolasi linear sama dengan Y0 ditambah B lalu enter, kemudian tarik ke bawah atau kita klik 2 kali. Maka didapat perkiraan jumlah sekolah menengah atas pada tahun 2019 adalah 13.971.